Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jovi dan selamat datang di video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah anime movie ya, sebuah film anime yang ini rilisnya sebenarnya sudah cukup lama. Yaitu adalah film 5 cm per second karya Makoto Shinkai yang dirilis pada tahun 2007. Kalau misalkan ini film 2007 dan sekarang 2025, berarti film ini sudah berumur hampir 18 tahun. Jadi benar-benar sebuah film anime yang sudah lama banget ya. Dan ya, ini adalah salah satu anime yang dulu sebenarnya pernah saya tonton. Sekitar dulu tahun 2011 atau 2012 tuh saya pertama kali nonton anime ini. Saya dulu inget banget, saya nonton ini tuh lewat DVD dulu. Dan itu subtitle Indonesia. Dan jujur, saya dulu ketika nonton itu saya sudah nganggap ini ceritanya sedih banget. Dan jujur adalah salah satu anime yang tetap membekas di memori saya gitu. Walaupun akhirnya setelah beberapa tahun kemudian kan saya ya move on. Dan saya sempat nge-rewatch film ini lagi kemarin akhir tahun 2024. Jadi ketika liburan saya sempat mencoba untuk nonton film-film anime lawas ya. Seperti salah satunya ya A Girl Who Lived Through Time, Your Name, terus juga beberapa karya Makoto Shinkai lainnya. Salah satunya adalah 5 cm per second. Jadi penyebab kenapa saya ngebahas anime ini adalah dikarenakan setelah saya rewatch anime ini setelah bertahun-tahun ya, kurang lebih kalau 2012 sekarang 2025, berarti saya rewatch anime ini tuh 12 tahun dan atau 13 tahun setelah saya pertama kali nonton ya. Saya mulai nonton lagi, rewatch lagi. Dan jujur, di usia sekarang tuh saya semakin bisa dibilang semakin menyadari, semakin memahami arti, semakin memahami konsep dari film 5 cm per second ini gitu. Dikarenakan delelai saya mengalami hal yang similar dengan protagonisnya gitu. Jadi begini ya, sedikit hipnosis ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian belum nonton, saya sangat merekomendasikan kalian untuk nonton. Dikarenakan ini animenya juga nggak panjang-panjang banget filmnya. Dia cuma 1 jaman. Jadi durasinya singkat dan bisa kalian tonton dalam satu sit gitu loh. Jadi sekali nonton tuh langsung bisa. Dan jujur saya sangat merekomendasikan anime ini. Jadi saya akan membahas anime ini dan tentu saja spoiler ya, sebagian besar akan spoiler. Jadi gini hipnosis sederhananya ya. Jadi protagonis kita Takaki, dia itu bisa dibilang jatuh cinta dengan temannya yang bernama Akari. Cuman dikarenakan mereka akhirnya berpisah dan juga masalah jarak juga gitu. Jadi si Takaki itu masih tetap cinta sama si Akari, akan tapi dikarenakan mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, jadi ya lama-kelamaan mereka hubungannya jadi semakin memudar gitu. Jadi bisa dibilang awalnya LDR, cuman dikarenakan ya waktu berjalan dan juga mereka pun kenalnya sudah sejak lama, yaitu sejak kalau nggak salah sejak SD, kalau nggak TK ya SD, sejak SD. Namun setelah mereka lulus SD, si Akari itu dia ditransfer pindah keluar kota gitu loh. Yang menyebabkan ya akhirnya si Takaki sama si Akari ini mereka berpisah dengan jarak yang cukup jauh, dimana mereka sebenarnya sempat bertemu lagi. Jadi ketika zaman umur si Takaki sama Akarinya itu usia 13 tahun ya, mereka bertemu lagi. Itu juga ada arc-nya di filmnya. Dan ngomong-ngomong 5 cm per second ini juga ada manganya ya. Kalau misalkan kalian mau baca silahkan, di Novelcool ada, kalian bisa tinggal searching aja dan bisa nemu. Dan jujur kita kembali ke scene kereta api tadi ya. Jadi ketika mereka bertemu lagi di usia 13 tahun ya, namanya juga kasmaran cinta remaja ya. Ya mereka berciuman dan juga mulai bersama-sama lagi. Jadi kayak memperlihatkan di animenya tuh kita diperlihatkan perjuangan si Takaki untuk bisa bertemu Akari. Cuman dikarenakan ya lagi-lagi terlampau jauh jaraknya ya, lama-kelamaan jadi mereka kan juga semakin menjauh gitu loh. Dikarenakan ya memang mereka bertemu lagi, cuman setelah itu mereka bisa dibilang ya LDR lagi gitu loh. Saling surat menyurat, akan tapi kan film ini tuh kayak
menceritakan kisah cinta idealis versus realis ya, dikarenakan di pikirannya Takaki itu hubungannya dia sama si Akari itu ideal, cuman di realitanya jauh dari kata ideal gitu loh. Dikarenakan jauh gitu loh. Jadi dari segi jarak itu jauh, dan juga memang mereka tuh sebenarnya sayang satu sama lain, cuman Akarinya pun mulai menyadari karena jarak yang jauh, jadi ya mereka merasa mungkin lebih baik hanya jadi teman gitu loh. Cuman ya sayangnya Takakinya yang mungkin dibutakan oleh cinta buta gitu loh. Bahkan ketika si Takaki itu dia SMA-nya kan dia di sebuah pulau ya kan, di sebuah pulau. Itu sebenarnya ada cewek yang suka sama dia, yaitu adalah si Kanae. Dan jujur aja malah Kanae itu sebenarnya dia lebih ideal sebagai gimana ya, sebenarnya lebih realistis kalau saya boleh jujur loh. Dia lebih realistis sebagai pacar si Takaki, dikarenakan yang pertama gini, mereka dari jarak literally gak jauh gitu loh, soalnya mereka di pulau yang sama, sekolah yang sama, jadi mereka kasarannya tetangga gitu loh. Jadi jaraknya mereka gak jauh, dan personality mereka pun juga cocok satu sama lain gitu loh. Dan si Kanae pun dia juga nggak ngedemand sebanyak hal gitu loh, literally ya dia suka si Takaki karena ya orangnya baik, terus juga ya dia unik gitu loh, berbeda dari laki-laki seperti yang lain. Dan jujur aja sebenarnya hubungan mereka tuh lebih realistis, jauh lebih realistis ketimbang hubungannya si Takaki sama si Akari, dikarenakan hubungannya mereka tuh idealisme banget gitu loh. Sementara kalau hubungannya si Takaki sama si Kanae itu lebih ke realis gitu loh. Jadi bisa dibilang konsep dan filosofi dari kisahnya ini adalah idealisme melawan realisme gitu. Dikarenakan terkadang memang ya dalam hidup tuh memang kita punya keinginan, kita pengen yang namanya ini, pengen itu gitu loh. Itu yang disebut dengan yang namanya keinginan. Dan terkadang keinginan itu kita punya standar tertentu ya kan, itu yang menjadikan itu idealisme. Cuman terkadang idealisme itu kalah dengan realisme, dikarenakan kita memang bisa memaksakan, akan tapi lama kelamaan itu nggak sehat juga gitu, nggak sehat juga. Jadi bisa dibilang sebagaimanapun kita harus ya, kita ideal tuh boleh, kita punya idealisme itu boleh, cuman kita jangan melupakan realita juga gitu, dikarenakan carilah hal yang realistis. Kalau kita mengejar idealisme kita terus, kita malah nggak dapat gitu. Terkadang kita punya idealisme itu boleh, cuman jangan lupakan realita. Kuncinya seperti itu. Jadi kalau dalam storynya ini si Takaki itu dia selama bertahun-tahun dia lebih memilih idealismenya dia ketimbang realismenya dia. Yang menyebabkan ya setelah ini spoiler ya, setelah time skip di usia si Takaki sudah 27 tahun dan Akari sudah 27 tahun, si Takaki itu hidupnya downward spiral. Jadi dikarenakan dia tidak bisa move on, dia bisa dibilang nggak bisa yang namanya melupakan si Akari, dan dia juga benar-benar hidup dalam idealismenya, dia hidupnya ya berantakan gitu loh. Dia bisa dibilang menolak untuk move on. Dia kehidupannya amburadul, dia bahkan sebenarnya ada cewek juga yang lainnya suka sama dia, cuman dikarenakan si Takakinya itu terlalu tertutup, terlalu menutupi dirinya, dikarenakan dia percaya dengan idealismenya yang belum tentu benar itu yang menyebabkan hidup dia malah berantakan. Dia akhirnya ya keluar dari pekerjaannya dan hidup dia amburadul gitu loh, diliatin. Dan si Akari itu sudah move on. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah pelajaran. Ternyata kita tidak bisa mengharapkan lebih dari orang lain gitu loh. Dikarenakan ya contohnya seperti storynya Takaki dan si Akari. Kalau jujur aja ya, kita lihat dari sudut pandangnya si Takaki. Mungkin memang si Akarinya tuh yang ya kasarannya mungkin yang jahatnya. Cuman kalau kita lihat dalam sudut pandangnya si Akari, sebenarnya Akari itu bener sebenarnya. Soalnya gini, ya memang betul dia pernah cinta sama si Takagi, cuman dikarenakan banyak halangan, wajar aja kalau misalkan dia lebih memilih yang realistis gitu loh. Dikarenakan si Akari itu dia bisa move on, dia tidak terobsesi dengan hubungannya dengan si Takagi. Sementara si Takagi itu dia terlalu terobsesi, yang menyebabkan ya hidup dia spiral, turun ke bawah gitu loh. Dan
gara-gara itu si Takagi kehilangan banyak sekali hal gitu loh. Yang pertama, dia kehilangan cewek yang suka dengan dia, yang benar-benar murni suka ya, yaitu si Kanae. Dan juga ada satu coworkernya dia yang juga suka dengan dia. Itu pun si Takagi juga nggak gubris gitu. Jadi dia kayak bener-bener kayak dibutakan oleh idealismenya. Jadi dia kayak bener-bener mendorong semua orang yang mencoba dekat dengan dia gitu, hanya demi untuk memuaskan idealismenya dia. Padahal di realitanya itu idealisme yang tidak bisa terrealisasikan. Bahkan si Akarinya pun di ending ini bisa dibilang salah satu scene ending yang menurut saya bittersweet ya, dikarenakan ketika si Takagi dan si Akari berpapasan lagi setelah mereka usia 27 tahun, si Takagi itu masih berharap si Akari nengok ke belakang. Tapi dikarenakan mereka berpapasan dan adalah ada kereta api lewat, si Takagi nunggu si Akari melihat balik ke belakang. Akan tetapi karena si Akari itu sudah move on dan itu juga simbolismenya dia sudah move on, ya si Akari nggak ada di situ, dia sudah move on gitu loh. Dan yang hanya berdiri di situ hanyalah si Takagi. Cuman setidaknya di endingnya si Takagi sepertinya sudah mulai bisa move on. Dia tersenyum, pada menandakan dia sudah bisa move on perlahan. Soalnya memang kalau di dunia ini ya, kita memang perlu move on gitu loh. Kita nggak bisa yang namanya terlalu terhantui oleh masa lalu. Soalnya begini, move on tuh memang awalnya sakit, memang pasti itu sakit, dan itu pasti perih. Cuman itu penting, kita harus move on gitu loh. Kalau kita nggak move on, kita sama aja kayak menjebak diri kita sendiri ke sebuah lubang. Padahal kita bisa keluar, tapi kalau kita tidak move on, kita sama saja mengubur diri kita sendiri dengan masa lalu. Itulah penyebab kenapa kita perlu move on. Itulah bisa dibilang pesan moralnya dari anime ini. Kita harus bisa move on. Kalau nggak move on, hidup kita akan amburadul. Seperti si Takagi, dia terakhir kali ketemu si Akari lama loh, dari usia 13 sampai 27. Berarti ya kurang lebih dia terakhir kali ketemu 14 tahun yang lalu. Dan dia pun selama 14 tahun itu tetap memegang teguh idealismenya, obsesinya dia terhadap si Akari. Cuman ya realitanya mereka tidak bisa bersama. Bayangin selama 14 tahun dihantui masa lalu gitu loh. Bukannya maju ke depan malah mundur ke belakang, itu kesalahan gitu loh. Ya memang betul, lagi-lagi move on tuh sakit, cuman move on tuh penting. Kalau kita nggak move on, kita nggak akan bisa tumbuh. Kita akan nge-stunting personal growth-nya kita. Pertumbuhan personal kita tuh penting. Kita harus bisa belajar memaafkan dan mengikhlaskan. Dan ini adalah pesan moral yang jujur aja benar-benar ngena bagi saya, terutama di usia sekarang ya. Saya terakhir kali nonton kan 2012-2011, ya kurang lebih 13 tahun kemudian, 14 tahun kemudian. Dan Delilah malah timelinenya hampir mirip ya sama si Takagi kan 14 tahun kemudian ceritanya. Jadi setelah saya nonton anime itu dan sekarang saya rewatch, saya sudah mengalami banyak hal jujur aja. Saya sudah mengalami masa pendewasaan, saya sudah dewasa, saya juga sudah punya pekerjaan, saya juga pernah punya pacar berkali-kali. Dan jujur, saya baru sadar sih, ngeklik ketika saya nonton rewatch kemarin. Saya ada sebuah hal yang ngeklik di pikiran saya. Ternyata ada kisah saya yang similar sama si Takagi. Ya ini saya nggak pingin yang namanya menceritakan secara detail ya. Cuman pada intinya begini. Kalau dari pengalaman saya dulu juga pernah punya pacar ketika zaman sekolah tuh saya punya gitu. Dan jujur itu adalah salah satu pacar yang sangat saya sayangi. Itu bukan pacar pertama jujur aja, tapi pacar yang kesekian. Dan tapi saya pada waktu itu sudah sayang-sayangi banget gitu loh. Cuman akan tetapi dikarenakan lelah kejadiannya juga sama ya. Entah kok hidup saya tiba-tiba mirip sama film 5 cm per second kisah cintanya. Jadi gini, si doi mantan saya itu dia lelah ketika waktu itu ya, setelah waktu itu zaman SMP ya waktu itu. Zaman SMP hampir menuju SMA. Jadi begini, dia itu pindah, keluarganya pindah.
Jadi jaraknya dari rumah saya ke rumah dia yang sekarang tuh hampir 300 kilometer. Dan pada zaman dulu memang sudah ada HP, cuman kan nggak nggak seluas sekarang gitu loh. Zaman dulu tuh nelpon tuh mahal zaman dulu. Nelpon pakai provider HP itu mahal. Jadi makanya ketika kita dulu komunikasi, ya kasarannya kan LDR ya kan. Itu rasanya lama kelamaan semakin tidak realistis dikarenakan yang pertama jarak kita jauh dan yang kedua tuh kita pasti akan bertemu dengan orang lain gitu loh. Dan kita harus move on. Saya juga awalnya juga kurang begitu terima. Padahal dulu sayang-sayangnya cuman kok ternyata harus putus gitu loh. Walaupun nggak ada kata putus ya, cuman pada waktu itu saya menyadari ini nggak akan berjalan lancar dikarenakan yang pertama jaraknya jauh dan habis itu ya komunikasi kita susah gitu loh. Ya memang bisa, cuman mahal pada waktu itu. Itulah penyebab kenapa ya kita memutuskan ya mungkin sudah saatnya kita melepaskan satu sama lain. Mungkin lebih sehat seperti itu. Memang sakit, memang sakit. Saya dulu pertama kali merasakan seperti itu sakitnya luar biasa. Saya sedih. Karena dulu pacar yang biasanya saya ajak berangkat sekolah bareng, jalan-jalan bareng, main bareng, hangout bareng, itu sekarang sudah tidak ada. Dia masih hidup, cuman maksudnya di sekitar saya sudah tidak ada gitu loh. Sudah tidak ada. Itulah penyebab kenapa saya jujur aja ya merasa sedih, jujur saya merasa sedih. Cuman ya saya harus belajar untuk move on. Seperti itu penting ya, harus bisa move on. Awalnya sakit, cuman kalau saya nggak move on, saya mungkin akan berada seperti si Takaki gitu loh. Alhamdulillah move onnya saya lebih cepat daripada si Takaki. Kalau Takaki kan dia perlu 14 tahun ya kan. Kalau saya cuman alhamdulillah setahun tuh saya sudah move on sih. Tapi itu prosesnya tetap panjang, itu proses panjang itu. Soalnya bayangin aja selama ini ada seseorang di sisi kita tiba-tiba hilang, itu pasti rasanya nggak enak banget. Nggak enak banget. Dan ada lagi. Ini delalah story-nya ya lagi-lagi rodok mirip ini. Jadi begini. Kalau misalkan di story-nya 5 cm per second ya, yang sempat saya ceritakan sebelumnya. Si Takaki itu disukai sama seorang cewek namanya si Kanai. Ini lebih realistis hubungannya mereka. Cuman sayangnya si Takakinya yang nggak peka. Dan kalian tahu, saya juga pernah ngalami dulu zaman-zaman SMA dulu. Sudah lama banget, bener-bener lama banget. Jadi dulu ketika saya zaman-zaman SMA, saya tuh punya kasarannya teman cewek. Dia sebenarnya ya anaknya cantik sih, jujur aja. Cantik, ya standar lah, standar. Cantik dan baik gitu loh. Dia juga orangnya sederhana. Dan saya jujur aja suka orang tipe seperti itu. Cuman sayangnya karena dulu itu saya orangnya gimana ya, kasarannya tuh kurang peka ya. Kurang peka. Jadi ketika dulu ternyata dia itu diam-diam suka sama saya dan diam-diam itu ternyata pengen deketin saya nggak sadar gitu loh. Saya nggak sadar. Saya benar-benar nggak sadar pada waktu itu. Dan saya juga terlalu buta, tidak menyadari. Karena saya dulu soalnya gini, terlalu mengejar standar yang tidak realistis. Kalau saya boleh jujur ya, saya dulu tuh kesalahan terbesar saya dalam kehidupan asmara ya, kehidupan kasmaran adalah saya dulu terlalu mengidam-idamkan sesosok partner yang tidak realistis. Padahal dulu ada sing pas buat saya, cuman saya tidak mengambil kesempatan itu dikarenakan ya saya dulu terlalu mengejar yang tidak realistis dan itu saya menyesal, sampai sekarang menyesal. Jadi sekarang si ceweknya itu tadi, teman saya dulu ya, yang ternyata diam-diam suka sama saya, itu ya mungkin lama-kelamaan capek gitu loh, dikarenakan kan saya tidak peka. Jadi dia mungkin ya dia move on. Jadi setelah lulus tuh dia move on sama saya gitu. Dia move on. Sementara itu saya baru sadar dia suka sama saya malah setelah saya lulus gitu loh. Gila gak sih? Jadi saya baru sadar dia suka sama saya setelah saya lulus. Sumpah itu kagetnya setengah mati saya baru sadar. Dan saya nganggep diri saya goblok banget, karena kan kok gak sadar gitu loh.
Anjir, selama 3 tahun sekolah SMA gitu dideketin kayak gitu nggak sadar, gila sih sumpah sih. Entah saya dulu kenapa kok nggak sadar tuh, saya sampai bingung jujur aja. Dan setelah saya sadar saya gelo jujur aja, dikarenakan ya adik kata saya dulu lebih peka, mungkin sampai sekarang mungkin bisa jadi pacar saya gitu, atau setidaknya tuh pernah jadi pacar saya gitu. Soalnya dia orangnya asik sebenarnya, dia sederhana, baik, asik gitu loh, teman yang baik, dan bisa jadi pacar yang baik juga gitu loh. Cuman sayangnya saya yang terlalu tidak peka, saya tidak peka. Jadi bener-bener story saya tuh hampir mirip sama 5 cm per second sih. Gila sumpah. Kok bisa ya, saya jujur aja baru nyadar loh ini. Saya baru nyadar loh. Ternyata ketika anime yang saya tonton di tahun 2012 ternyata foreshadowing kisah hidup saya ternyata. Waduh kok. Waduh kok. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah salah satu anime yang jujur ya, setelah saya tonton bertahun-tahun kemudian, ini benar-benar beresonansi sama kehidupan saya. Ya kurang lebihnya gambaran kecilnya seperti itulah. Dan sekarang ngomong-ngomong, kita ngomongin teman saya yang dulu dekat sama saya ya, yang ternyata diam-diam suka sama saya. Sekarang dia sudah move on gitu loh, dia sudah punya pasangan lain. Jadi saya telat. Saya ketika sadar tuh sudah telat. Soalnya ketika dia sudah lulus dulu ya, ketika dia lulus SMA ternyata dia juga sudah cari pacar lain gitu loh. Jadi sayanya sing gelo. Saya dulu terlalu mengejar yang tidak realistis dan juga tidak bersyukur, yang membuatkan saya kehilangan hal yang seharusnya waktu itu bisa saya miliki. Jadi saya kehilangan hal yang dulu bisa saya raih dikarenakan saya mengejar sesuatu yang tidak realistis. Jadi please, bagi kalian yang mendengar ini, jangan ulangi kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Jadilah manusia yang bersyukur dan realistis. Jangan, soalnya gini, idealisme itu boleh dan idealisme juga penting, cuman jangan lupakan realitanya kalian. Kalau kalian bisanya ya meraih A, kalau gini, kalian pengen meraih A, cuman kalian bisanya cuma bisa D, raihlah D dulu. Jangan ngejar A. Kalau misalkan ngejar A itu belum tentu kalian bisa nyampai. Jadi please, bagi kalian yang mendengar video ini ya, bagi yang nonton, please jangan ulangi kesalahan yang sama yang saya lakukan. Soalnya jujur ya, ketika saya sempat rewatch beberapa film Makoto Shinkai lainnya kayak Your Name, Suzume, terus juga Weathering with You. Itu semuanya bagus, cuman jujur yang paling ngehit, yang paling ngena di hati saya itu adalah 5 cm per second. Karena saya nganggap ini story-nya realistis banget. Karena saya juga merasakan. Jadi ini memang kisah cinta sing bittersweet, cukup manis pahit, tapi realistis gitu loh. Karena kalau misalkan anime klise pada umumnya kan biasanya di endingnya MC-nya menang, bisa balik lagi sama si Akari. Tapi kalau di realita nggak mesti kayak gitu. Terkadang di realita itu ya, terkadang itu sesuatu yang kita inginkan tidak semuanya bisa kita capai. Itulah kehidupan gitu loh. Jadi menurut saya 5 cm per second ini benar-benar bisa mengcapture hal tersebut dengan sangat baik. Jadi bisa dibilang adalah salah satu top 10 anime yang pernah saya tonton sih. Salah satu top 10 the best anime movie yang pernah saya tonton, dikarenakan benar-benar ngena banget. Dan ini realistis jujur aja. Ini realistis. Itulah penyebab kenapa ya saya benar-benar speechless, saya benar-benar kehabisan kata-kata ketika saya ingin menjelaskan anime ini ya, dikarenakan ini benar-benar beresonansi dengan kisah kasmaran saya gitu loh. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah ya move on, belajarlah untuk move on. Move on memang menyakitkan, cuman itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Wajib. Dikarenakan kalau misalkan kita tidak move on, kita bisa berakhir seperti si Takagi gitu loh. Itulah penyebab kenapa terkadang kita harus bisa mengikhlaskan. Tidak semua hal di dunia ini tuh bisa kita dapat gitu loh. Tapi itu nggak apa-apa, it's fun gitu loh. Yang penting kita bersyukur, karena kunci kebahagiaan itu bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita bisa menyadari bahwa terkadang tuh hal yang membuat kita bahagia itu adalah hal yang
terkadang hal yang biasa aja gitu loh, tapi ternyata itu hal biasa tersebut bisa membuat kita bahagia. Itulah penyebab, please bersyukurlah dalam hidup, bersyukurlah. Dan punya yang namanya mimpi itu bagus, wajib dan baik. Cuman ingat, jangan terus dibutakan oleh mimpi, jangan terus tertidur. Kita sesekali harus tetap bangun, kita harus bangun. Mimpi itu baik, mimpi itu oke, cuman jangan lupa untuk bangun. Karena kita hidup di realita, kita nggak hidup di mimpi, kita hidup di realita. Itulah penyebab kenapa bangunlah, bermimpilah, tapi jangan lupa untuk bangun. Itu adalah kata-kata hari ini. Jadi oke, sekian video dari saya. Ini adalah video yang cukup beda ya formatnya ya, dari video-video saya sebelumnya ya. Jadi ini ya bisa dibilang bener-bener saya ngomong ini tuh tanpa skrip. Jadi ini bener-bener dari hati saya yang terdalam. Jadi oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bisa menjadi hiburan bagi kalian dan juga bisa menjadi pembelajaran juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.